여러분 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tatap maya ya. Jadi tatap mayanya kita pindah ke minggu depan untuk kita main game dan juga kita nonton short movie ya, nonton film pendek kayak gitu. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas Panghang, yaitu arah. Jadi di sini ada 3 section, ada 3 sesi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kosakata, lalu tata bahasa, lalu kita akan mempelajari contoh dari penggunaan ero, tata bahasa ero. Gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas kibon ohwi, itu kosakata dasar. Kibonnya itu dasar ya, ohwi-nya kosakata, jadi kosakata dasar. Seperti itu. Nah, di sini ada nama-nama tempat. Ada Jangso. Jadi, Jangso itu artinya tempat. Nah, di sini pertama ada Hakyo. Hakyo itu sekolah. Pelafalannya Hakyo ya, bukan Hakyo, tapi Hakyo. Pakai K aja. Hakyo. Itu sekolah. Selanjutnya ada Gyeongchalso. Gyeongchalso itu kantor polisi. Lalu ada Uchegup. Uchegup itu kantor pos. Selanjutnya ada Byongwon. Ada Byongwon, itu adalah rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu di dalam bahasa Korea adalah Byongwon. Selanjutnya ada museum. Museum itu artinya 박물관. Sebenarnya ini giok dan miem ya. Cuma ini dibacanya bukan pak atau bak gitu. Bukan bakmulguan atau pakmulguan, tapi dibacanya lebih ke pangmulguan. 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 Kayak gitu. Pangmulguan itu museum. Selanjutnya ada 동물관. 동물관 itu artinya kebun binatang. Gitu. Jadi dongmulnya itu binatang ya. Dongmul itu binatang. Seperti itu. Selanjutnya ada Norikongon. Norikongon itu taman bermain, tapi bukan taman bermain kayak di TK gitu ya maksudnya. Maksudnya ini kayak Dufan, Disneyland, Lotte World gitu. Atau kayak Universal Studio. Nah, itu Norikongon. Taman bermain. Selanjutnya ada Jeep. Jeep itu rumah. Pasti udah tahu mungkin ya beberapa dari kalian. Nah, selanjutnya ada bioskop. Bioskop itu antara Yonghwagon atau Gekjang. Kayak gitu. Jadi antara Yonghwagon atau Gekjang, bedanya apa saya misalnya gitu ya. Sama aja, cuma Yonghwagon itu dia dari bahasa Cina, serapan. Gekjang itu bahasa Korea asli. Kayak gitu. Dua-duanya itu sama bioskop. Kalian bisa pakai dua-duanya. Gitu. Mau pakai yang Yonghwagon, mau pakai yang Gekjang, itu dua-duanya betul. Selanjutnya ada doksosil. Doksosil, ini bentar ya, ternyata belum tertulis. Ruang membaca. Ruang membaca di sini maksudnya kalian sering lihat gak sih kayak di drama Korea gitu ya, mereka kayak belajar gini nih. Kayak di warnet ya, cuma kalau misalnya di Korea tuh yang desainnya begini bukan lagi internetan gitu, bukan lagi main game ya. Mereka sedang belajar, sedang membaca. Jadi biasanya siswa-siswa di Korea, apalagi yang anak SMA, mereka itu setelah kuliah, setelah sekolah maksudnya. Setelah sekolah, kalau misalnya mereka nggak ada les, itu mereka pergi ke doksosil. Mereka pergi ke ruang membaca untuk belajar atau sekedar membaca buku gitu. Biasanya mereka ke doksosil tuh sampai jam 10, 11 malam atau jam 12 malam. Mereka belajar gitu kalau mereka nggak ada kegiatan les. Nah, habis itu baru deh mereka pulang. Jadi memang kegiatan siswa di Korea itu sangat padat ya. Kalau kita kan kayak balik jam 4 udah aja gitu. Pulang aja. Belajar semaunya gitu kan. Nah, kalau di Korea tuh enggak gitu. Jadi mereka itu rata-rata masuk sekolah jam 8, pulang ke rumah jam 10-an gitu. Itu pun kalau nggak ada les tambahan-tambahan lain gitu. Ada beberapa orang yang bahkan pulang ke rumah jam 11 atau jam 12 malam. Jadi memang nggak aneh di Korea lihat siswa-siswa yang jam 11 atau jam 12 baru pulang.
Dan itu tuh bukan main atau nongkrong ya. Mereka itu baru beres les atau mereka baru selesai dari talk social. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada, ini bukan tempat sih ya, tapi 왼쪽 dan 오른쪽. Nah, 왼쪽 dan 오른쪽 itu dia adalah kiri dan kanan. Kayak gitu. Kiri itu adalah 왼쪽, kanan itu adalah 오른쪽. Kayak gitu. Jadi 왼쪽, 오른쪽. Coknya itu arah ya. Cok itu arah. Kayak gitu. 왼쪽, 오른쪽. Jadi when-nya itu adalah kiri, oren-nya itu kanan. Coknya itu arah. Jadi arah kiri, arah kanan sebetulnya. Kayak gitu ya. Nah, itu tata bahasa untuk di pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas 문법 ya. Munpop itu tata bahasanya. Tata bahasanya yang akan kita pelajari hanya satu, yaitu ero. Ero ini hampir mirip dengan ya, yang artinya ke. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan atau mengekspresikan arah atau tujuan gitu ya. Misalnya, misalnya kita mau ngomong, saya mau pergi ke tadi misalnya kebun binatang. Biasanya kan 동물관에 pakai 동물관에 kayo misalnya kayak gitu. Nah, di sini kita coba ganti nih. E-nya memakai 으로. 동물관으로 가요. Nah, itu sama aja ya. E dan 으로. Untuk penggunaannya itu yang berakhiran konsonan, kosakatanya contoh 동물관. Dia berakhiran niun. Berarti dia memakai 으로 동물관으로. 동물관으로. Nah, kalau misalnya dia berakhiran vokal, misalnya 학교, itu pakai ro. 학교로 가요. 학교로 와요. Enggak sih, enggak wayo ya. 학교로 가요. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia berakhiran real, contoh yang berakhiran real itu ada 화장실 ya. 화장실 itu toilet. Bentar ya, aku tulis dulu. Nggak kelihatan. Tulisannya warna putih kayaknya. Cuman 화장실. 화장실로 jadinya. Jadi bukan 화장실으로. Kayak gitu. Kita ulang ya. Kalau dia berakhiran konsonan, contoh 동물관, jadi dia memakai 으로, 동물관으로. Seperti ini. Kalau dia berakhiran vokal, contoh 학교, 학교로. Terakhir, kalau dia berakhiran real, konsonan, meskipun real itu konsonan, tapi pengecualian ya buat real, dia jadi 화장실, misalnya berakhiran real, 화장실로. Kayak gitu. 화장실로. Ya. Jadi kesimpulannya, 으로 ini dia secara fungsi sama kayak dia sama kayak jadi artinya adalah kayak gitu. Jadi kenapa kita belajar lagi gitu ya kalau artinya sama-sama ke. Sebenarnya ini cuma buat memperkaya kosakata kalian aja kayak gitu ya. Jadi dan biar kelihatan lebih jago gitu bahasa Koreanya. Jadi jangan hanya pakai kalau misalnya mau mengekspresikan ke, tapi boleh pakai 으로 kayak gitu. Sekarang kita masuk ke 예문. Itu contoh ya. 예를 문장 contohnya. Nah, ini ada 3 contoh. Yang pertama, kata doyong. 재현 씨, 어디로 가요? Kata doyong, 재현, kamu mau kemana? Gitu ya. 어디로. 어디nya itu mana, ro-nya ke, 가요 itu pergi. Kamu mau pergi kemana? Nah, kata 재현, 박물관으로 가요. Saya mau pergi ke museum. Gitu, kata 재현. Lalu selanjutnya,
Contoh dua, ada kata 지효. 여기에서 독서실까지 어떻게 가요? 여기에서 itu dari sini, kaji itu artinya sampai ya, atau ke juga boleh. Sampai sih ya, lebih ke sampai, lebih tepatnya. 독서실까지. Jadi dari sini ke ruang membaca, 어떻게 가요? Bagaimana cara perginya? Terus kata Mina, 오른쪽으로 가요. Pergilah gitu ya. Silahkan pergi ke arah sebelah kanan. Kayak gitu. Orencoknya arah kanan, ero itu tadi adalah ke. Jadi kaseo itu seo bentuk silahkan ya. Bentuk please kalau bahasa Inggrisnya please go to the right kayak gitu. Silahkan pergi ke kanan. Kayak gitu. Jadi ini menanyakan arah ya si Jihyo ini. Selanjutnya ada Hijin. Hijin ini ceritanya dia siswa baru misalnya ya. Terus dia nanya, 학교에 어떻게 가요? Gitu ya. Atau bisa jadi nggak pakai kita pakai ro. 학교로 어떻게 가요? Ya. Ke sekolah bagaimana caranya? Gitu kata Hijin. Kata 선생님, kata gurunya, 이쪽으로 가세요. I itu ini, jok itu arah. Jadi di sini 선생님nya mungkin nyuruh ngikutin ya, kayak ayo pergi ke arah sini, silahkan pergi ke arah sini. Jadi si gurunya ini akan mengarahkan Hijin untuk pergi ke sekolah, mengantarkan Hijin pergi ke sekolah. Jadi di sini ada 3 contoh penggunaan uro. Itu yang pertama kalian bisa tempelin ke kata tempat ya, Pangmulguan yang di Jaehyun. Bisa juga ke kiri atau kanan, di contohnya Jihyo. Bisa juga sekedar ichoguro gaseyo gitu. Kalau misalnya kalian mau mengantarkan orangnya. I-nya itu ini gitu ya. Silakan pergi ke sini gitu. Silakan pergi ke arah sini. Ichoguro oseyo. Ichoguro gaseyo misalnya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan sekarang cukup sekian dulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti saya mesediakan Google Form ya untuk absen sekalian untuk kalian bertanya. Jadi setiap orang diharuskan untuk bertanya, biar minggu depan kita enggak cuma ngobrol-ngobrol games doang ya, kita juga membahas materi sedikit-sedikit yang ingin kalian tanyakan. Kayak gitu. Terima kasih ya semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 파이팅! semangat semuanya.